peluang kamu akan lebih rendah gitu untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan seperti itu, baik fisik maupun mental, lahir batin, itu kan semuanya ada di sini ya. Halo Sobat Laughter, jumpa lagi dengan Laughter Presence. Nah, sekarang Laughter Presence mau bicara tentang introvert. Introvert, kamu pasti udah paham banget ya apa itu kata introvert, karena udah biasa banget dibahas di mana-mana ya. Apalagi introvert ini ya, bisa dibilang aneh-aneh, unik-unik, jadi lebih menarik lagi buat dibahas. Sedikit penjelasan singkat nih ya tentang introvert. Introvert itu intinya bukan pemalu atau pendiam ya. Ini kan stereotipnya introvert banget ya. Pemalu, pendiam, nggak mau bicara, asosial, dan fobia sosial, bahkan ada yang bilang gitu. Walaupun mungkin beberapa introvert mengalami hal itu, tapi sebenarnya introvert sendiri bukan berarti identik atau lekat dengan pola-pola yang seperti itu ya. Intinya introvert adalah sebagaimana istilahnya in-nya. Jadi introvert itu adalah orang yang energinya ke dalam. Maksudnya energinya ke dalam ini gimana? Artinya mereka lebih suka melakukan hal-hal dengan dirinya sendiri ya gitu. Misalkan kayak berpikir, merefleksi ke diri sendiri. Bagaimanapun ada effort sendiri dan memang membuat capek. Karena mereka terbiasa berpikir, mereka itu juga terbiasa menimbang-nimbang sesuatu lebih banyak gitu ya. Jadi otomatis mereka akan kalau misalkan berhadapan dengan orang nih, mereka akan berpikir nih, oh kalau aku ngomong gini, apa ya reaksi mereka? Kalau aku ngomong gini nanti mereka marah nggak ya? Kalau aku ngomong gini malu-maluin nggak ya? Nah, karena terlalu banyak pemikiran-pemikiran seperti itu, akhirnya banyak introvert yang memilih udah capek, mundur aja gitu, udah diem aja biar mereka yang mengambil alih pembicaraan misalkan gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal tempat kerja, ini amat sangat merugikan ya sifat-sifat kayak gini, karena bagaimanapun di tempat kerja semua orang harus speak up gitu. Semua orang harus menunjukkan performa kerjanya secara fisik, nggak bisa cuma sekedar dalam pikiran dan imajinasi ya. Siapa juga yang bisa menilai itu kan. Mungkin kalau misalkan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan ide-ide daripada aktivitas fisik, mungkin ya bagus ya, kayak misalkan ilmuwan kan emang harus fokus dan konsentrasi dalam eksperimen labnya ya. Jadi yang penting adalah hasil akhirnya. Orang tidak terlalu peduli dengan kegiatan dia sehari-hari kayak gimana. Tapi kalau di tempat kerja secara umum, hal ini tidak bisa diterapkan, karena ada saat-saat dimana harus berkomunikasi, entah berkomunikasi dengan rekan kerja soal pekerjaan, soal alur kerja. Bisa juga pas lagi meeting harus mengeluarkan ide. Maksudnya kalau seandainya pas meeting tidak mengeluarkan ide ya mungkin tidak apa-apa, tapi performa kamu akan dinilai jelek. Jadi ya kalau seandainya emang ada peluang-peluang buat promosi atau mutasi ke tempat yang lebih baik atau selanjutnya atau naik gaji gitu ya, hal yang paling ditunggu orang, itu mungkin akan peluang kamu akan lebih rendah gitu untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan seperti itu. Nah, jadi langsung aja ya, daripada membosenin nanti lama-lama laughternya. Gimana nih cara sobat laughter yang introvert membangun skill komunikasi massa? Komunikasi massa ini maksudnya adalah komunikasi depan orang banyak. Nah, pertama, ini laughter sudah bicarakan di video sebelumnya nih. Kamu langsung aja ya klik linknya di sini ya. Hal yang pertama kali kamu harus lakukan adalah breakthrough itu. Breakthrough ini maksudnya adalah inovasi terhadap diri sendiri. Bagaimanapun kan introvert itu punya kebiasaan untuk terlalu banyak berpikir, overthinking ya. Overthinking nanti jadinya mereka terlalu banyak menilai reaksi orang, memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, masalah karena inilah akhirnya mereka membangun dinding dari diri mereka sendiri, yang membuat mereka sendiri jadi agak
menarik diri gitu dari sosial dan komunikasi depan orang banyak. Nah, cara untuk menghancurkan dinding ini adalah ya menabrak dinding itu ya. Kalau kamu udah berhasil menabrak dinding ini, menghancurkan dinding ini, biasanya kamu akan lebih berani ke depannya gitu. Nah, kalau kamu lebih berani, kegugupan kamu saat menghadapi orang lain, orang banyak itu akan hilang. Kegugupan ini kan sebenarnya emosi ya. Jadi kalau kamu lagi beremosi, kamu agak susah berpikir. Nah, akhirnya jadi kalau seandainya kamu gugupnya hilang, emosinya kan berarti lebih terkendali. Akibat efeknya pikiran kamu akan jadi lebih jernih. Nah, dengan begitu kamu akan bisa melakukan improvisasi dalam pembicaraan kamu, dalam speech kamu ya. Kita lanjut pada tips yang kedua. Tips yang kedua ini adalah setelah kamu berhasil menghancurkan dinding itu ya, berinovasi, kamu mulai bangun habitnya. Nah, bangun habit ini sangat penting ya, karena otak kita kan bekerja berdasarkan habit. Otak kita itu sebenarnya sudah merancang apa saja yang harus kita kerjakan di beberapa detik sebelumnya gitu ya. Nah, itulah kenapa sangat penting untuk membangun habit ini ya. Nah, caranya gimana? Bisa dengan apa saja ya. Misalkan kayak berlatih di depan cermin gitu, berlatih untuk berbicara di depan cermin. Terus ya seperti live sekarang nih, seperti aku sekarang coba bicara depan kamera. Nah, kita lanjut ke tips ketiga, yaitu mengasah skill dan kompetensi dalam berbicara. Nah, sebelumnya Lighter meminta maaf nih ya, karena bakal ada sedikit back sound, yaitu ngaji-ngaji, yang semoga ya dengan ngaji-ngaji ini Lighter juga makin berkah ya, dan kamu juga dapat berkahnya juga. Oke, lanjut ya. Tips yang ketiga tadi ya adalah mengasah skill dan kompetensi. Ini berhubungan ya dengan membangun habit, karena kalau kamu misalkan udah terus-terusan nih ya membangun habit kamu tuh, otomatis skill dan kompetensi kamu juga bakalan terasah. Ini skill dan kompetensi nih bedanya apa ya? Kok Lighter bicaranya kayak dua hal yang terpisah? Memang beda Sobat Lighter. Kalau kamu mau tahu perbedaan skill dan kompetensi, kamu cek sosial medianya Lighter Presence. Jadi dengan kamu misalkan berbicara di depan cermin, dengan kamu merekam pembicaraan kamu nih ya, speech kamu tidak hanya berlatih berbicara, tapi kamu juga bisa mengedit diri kamu sendiri nih. Misalkan kamu lihat lagi rekaman video kamu, gimana, apakah tata bahasa kamu sudah benar, gaya berbicara kamu sudah baik, apakah misalkan pesan-pesan dan informasi yang kamu ingin sampaikan apakah sudah tersampaikan dengan baik gitu ya. Tips keempat dari Lighter adalah saatnya praktik langsung. Nah, gimana caranya kamu praktik langsung nih ya? Ikut organisasi-organisasi kecil, entah itu di sekitar rumah kamu, itu atau kamu yang mungkin kamu belum bekerja, mungkin kamu atau kamu yang masih kuliah gitu. Dari awal kamu bisa ikut organisasi. Nah, bisa juga ikut komunitas, bisa juga ikut berbagai macam kegiatan-kegiatan yang mengharuskan kamu berbicara depan orang banyak ya, apa aja itu ya. Nah, dari sana kan kamu bagaimanapun akan menghadapi kondisi di mana kamu terpaksa berbicara depan orang banyak. Entahlah itu mungkin sekedar lagi rembukan nih, kita mau apa gitu. Dan kamu harus memberikan opini kamu kan. Nah, untuk tips kelima yaitu tentang mengedit diri sendiri. Mengedit diri sendiri ini berfungsi supaya kamu bisa improve dalam praktik ke depan ya. Jadi istilahnya misalkan kamu sudah terjun langsung nih dalam presentasi depan kolega kamu, atau kamu sudah jadi pembicara di suatu seminar atau workshop. Nah, di sini kamu bisa lihat lagi nih rekamannya. Biasanya kan pasti direkam ya, pasti ada rekamannya. Nah, videonya kamu tonton lagi, kamu ulang dari awal sampai akhir. Nah, di situ kamu bisa lihat nih apa aja sih yang perlu diperbaiki ke depannya. Mungkin apakah ada cara bicara yang kurang tepat, mungkin, atau gaya bahasanya masih kurang menarik, atau apapun itu ya. Nah, dengan kamu mengedit diri sendiri, nanti untuk
untuk praktik kedepannya itu sudah bisa jadi catatan kamu, dan kamu bisa improve diri kamu saat berbicara depan orang banyak. Nah, selanjutnya tips ke-6 ini berhubungan lagi dengan mengedit diri sendiri, tapi bedanya kita minta pendapat orang lain. Kenapa sih pendapat orang lain ini sangat penting? Masalahnya adalah ketika kita mengedit diri sendiri, kan emosi kita terlibat ya, emosi diri kita terlibat. Otomatis akan ada hambatan-hambatan berupa subjektivitas. Pertama, misalkan kita karena kita entah malu setelah melakukan kesalahan, jadi kita lebih memilih untuk denial gitu ya, menolak, nggak salah, kok nggak apa-apa, kok benar kok. Kadang-kadang suka ada perasaan-perasaan gitu, atau mungkin karena yang namanya juga cara bicaranya, pesan yang kamu sampaikan itu mengikuti persepsi kamu ya, persepsi subjektif kamu, selera kamu yang sifatnya subjektif banget, ya otomatis kamu berpikir, oh ya ini udah cukup kok, udah bagus. Inilah pentingnya pendapat orang ketiga, yang pendapat pihak ketiga yang netral. Karena mereka tidak terlibat langsung dengan emosi kamu, mereka akan lebih bisa memberikan pendapat. Apakah pesannya udah jelas, apakah pesannya sampai, apakah cara bicara kamu terlalu cepat atau terlalu lambat, apakah topiknya membosankan, atau yang lainnya ya. Nah, di sini kamu mesti pilih-pilih orang nih, soalnya kan ada dua tipe orang. Pertama adalah orang yang lebih suka menyenangkan orang lain gitu. Kalau menyenangkan orang lain yang tipenya mereka bilang, oh iya udah bagus kok, udah oke gitu. Terus ada tipe yang kedua, tipe kritikus nih ya. Mereka tuh maunya mengkritik aja, yang kesannya tuh kayaknya ngomongnya negatif aja. Nah ini, tapi jangan salah ya, bukan berarti kamu tidak membutuhkan salah satunya, dua-duanya diperlukan. Jadi misalkan ya, kalau kamu lagi dalam kondisi mood kamu kurang bagus gitu ya, misalkan kamu merasa presentasinya kurang berjalan lancar, kamu kayaknya kurang baik menjalankannya, ya kamu datang ke tipe yang pertama yang menyenangkan kamu. Fungsinya apa? Supaya kamu bangkit lagi, termotivasi lagi. Dan yang kedua, yang kritikus, ya kamu tidak bisa menghindari mereka juga, karena justru disitulah kamu improve banget gitu ya. Walaupun kesannya mereka tuh negatif banget ya, jadi kesannya menjatuhkan diri kita gitu ya, menjatuhkan semangat kita, tapi mereka tuh bisa memberikan opini-opini yang bisa membuat kita berkembang jadi lebih baik gitu. Jadi kita lebih bisa mengedit kesalahan kita. Oh ini loh kesalahan kita, jadi ya udah besok tidak dilakukan lagi. Nah, tipsnya nih ya, kalau untuk menghadapi orang yang dengan full kritik, ya usahakan kamu emang lagi moodnya dalam keadaan bisa menerima kritik. Ya bagaimanapun mood kita kan naik dan turun ya, jadi itu wajar banget. Tips selanjutnya adalah konsisten. Ini wajar banget ya, kayaknya semua hal di dunia ini harus kamu lakukan dengan konsisten kalau kamu mau berjalan lancar. Ini balik lagi dengan kebiasaan untuk bangun habit itu ya. Kalau kamu udah konsisten, kamu bangun habit, otomatis otak kamu bakal beradaptasi dengan dengan skill yang kamu coba asah. Ini sama aja kayak olahraga ya. Kalau misalnya kita nggak biasa olahraga, terus kita olahraga pertama kali, badan kita sakit-sakit kan ya, rasanya tuh udah kayak nggak enak banget. Tapi begitu kalau besok-besoknya kamu terusin olahraga terus, pastinya tubuh kamu akan beradaptasi dan akhirnya malah jadi segar, bukannya malah jadi sakit-sakit. Nah ini sama aja dengan memberikan adaptasi terhadap mentalitas kamu, karena pada akhirnya ya baik fisik maupun mental, lahir batin itu kan semuanya ada di sini ya. Oke, sekian dari Life After tentang tips bagaimana cara berbicara di depan orang banyak atau komunikasi massa. Sekarang ingat terus untuk like video ini untuk mendukung Life After Presence, bikin konten edukatif seputar dunia kerja, dan jangan lupa
klik subscribe supaya kamu bisa dapat tips-tips lainnya seputar dunia kerja. Sampai jumpa lagi di tips selanjutnya dari After Presence.